Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran, pertama kita kenalan dulu ya. Hai, perkenalkan nama saya Risnawati. Hai, perkenalkan nama saya Tenri Syafira SM. Hai, perkenalkan nama saya Dilanur Aprilianti. Hai, perkenalkan nama saya Risnawati. Hai, perkenalkan nama saya Agustina. Hai, perkenalkan nama saya Kristiani Mitan Keraf. Halo, perkenalkan nama saya Haikum. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara yang ada di ASEAN. Materi diambil dari kelas 8 semester ganjil. Jadi, pernahkah kalian melakukan kerjasama dengan teman-teman lainnya? Serta apa alasan dari kerjasama tersebut? Tentu saja pernah bukan? Karena setiap kerjasama pasti didasari dengan alasan pendorongnya. Begitu pula dengan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Adapun tujuan video pembelajaran kita kali ini, 1. Mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Menjelaskan perubahan perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Semangat belajar! 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. A. Faktor iklim. Jadi anak-anak, kawasan Asia Tenggara seringkali terjadi perubahan iklim yang sulit diramalkan. Hal ini terjadi karena kesalahan tata kelola lahan serta perilaku masyarakat yang memicu pemanasan global. Selain iklim matahari, ASEAN juga dipengaruhi iklim seperti iklim muson dan iklim fisis. Jadi, iklim muson yaitu iklim yang dipengaruhi tiupan angin, dan iklim fisis yaitu keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan faktor-faktor iklim. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan contoh-contoh bencana alam klimatik yang berada di ASEAN yang disebabkan faktor-faktor iklim. Yang pertama, angin topan Haiyan merupakan badai terkuat di dunia, menyerang Filipina pada November 2013 dengan angin berkecepatan 235 km per jam. Topan Super Haiyan menyebabkan lebih dari 7.350 orang tewas atau hilang di seluruh Filipina Tengah. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Tapin, Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Agustus 2019. Asap kebakaran berdampak sampai perbatasan Indonesia, Sarawak, dan Malaysia. Yang ketiga, banjir yang terjadi di Bangkok, Thailand pada 27 Oktober 2011. Faktor geologi. Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumbukan menyebabkan terjadi bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Contoh bencana alam akibat faktor geologi yang terjadi di Indonesia pada tanggal 26 Desember tahun 2004 telah terjadi guncangan gempa dengan skala 9,1 sampai 9,3 skala Richter di bawah laut. Terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter menewaskan 130.000 sampai 160.000 jiwa. Kejadian tsunami yang terjadi di kota Aceh tersebut menyebabkan kerusakan yang sangat parah dan meluas pada negara-negara di sekitarnya, seperti Malaysia, Laos, Singapura, dan lain-lain. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam.
Pernahkah kalian mengamati daerah tempat tinggalmu? Apakah ada sesuatu yang dimiliki oleh daerah tempat tinggalmu yang tidak terdapat di daerah lain? Kondisi yang kalian rasakan sama seperti ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Contoh barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia memiliki minyak bumi, batu bara, dan emas. Yang kedua, Malaysia memiliki biji timah, bauksit, dan biji besi. Yang ketiga, Filipina memiliki tembaga, nikel, dan emas. Contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN yaitu hutan dan laut. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Semakin bertambahnya ilmu dan teknologi akan menambah minat manusia untuk membangun dunia secara terus-menerus. Hal tersebut akan berdampak dalam perubahan tata ruang, yaitu menjadi sempit dengan bangunan-bangunan baru. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi transportasi terhadap perubahan ruang. Jadi, anak-anak, teknologi transportasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan ruang. Nah, bisa kita lihat dari kota-kota besar seperti Jakarta. Kemacetan yang disebabkan banyaknya transportasi menyebabkan penyempitan ruang. Namun hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya transportasi, tetapi banyak hal lain, yaitu seperti pertama yaitu populasi penduduk. Jadi banyaknya populasi penduduk akan menyempitkan perubahan ruang. Yang kedua yaitu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat tanpa kesadaran. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas di jalan. Nah, bisa kita lihat di daerah-daerah pedesaan yang kurang perhatian pemerintah. Jadi, teknologi transportasi harus seimbang dengan fasilitas jalan, supaya tidak terjadi perubahan ruang yang disebabkan oleh teknologi transportasi. B. Teknologi komunikasi. Nah, anak-anak, dalam bidang teknologi komunikasi juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Teknologi komunikasi dapat digunakan untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu sehingga dunia terasa mudah kita jangkau. Selain itu, manusia dapat berkomunikasi di mana dan kapan saja, serta memudahkan informasi menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat meski berada di negara yang berbeda. Misalkan, ibu berada di Indonesia masih bisa menanyakan kabar kalian yang berada di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, anak-anak, selain memiliki manfaat, ternyata teknologi komunikasi juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Ibu akan menjelaskan kerugian yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, kurangnya interaksi secara langsung antar masyarakat. Misalnya, kalian sedang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, tetapi kalian hanya asik dengan handphone kalian masing-masing. Dan yang kedua, ketergantungan manusia terhadap teknologi. Saat mengerjakan pekerjaan, manusia tidak dapat melepas handphonenya. Jadi, itu materi mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara yang ada di ASEAN. Bagaimana menarik sekali, bukan? Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam menyimak video ini, mari kita mengerjakan soal seperti berikut. Soal yang diberikan terdapat 10 soal.
Jadi, pedoman penskoran yang telah ditetapkan yaitu setiap satu soal yang benar maka akan memperoleh skor atau nilai sebanyak 10. Setelah mengerjakan soal yang diberikan, bagaimana hasil yang kalian dapatkan? Pasti memuaskan bukan? Untuk yang belum mencukupi atau masih kurang memuaskan, jangan putus asa dulu ya. Tetap semangat dan berusaha untuk belajar. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe serta berikan refleksi mengenai apa yang kalian dapatkan setelah menonton video pembelajaran ini di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di next video.